Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita melanjutkan kisah lengkapnya, jangan lupa untuk tinggalkan like dan share video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk request konten terbaru. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, dan mari kita lanjutkan kisahnya. Malam itu langit tampak kelam tanpa bintang, tertutup oleh awan mendung yang menggantung rendah. Jalanan di pinggir kota mulai sepi. Hanya sesekali kendaraan melintas dengan lampu sorot menerangi aspal yang mulai lembab oleh embun malam. Di sudut trotoar, Lela berdiri di balik gerobak gorengannya, memandang ke arah sisa dagangannya yang tinggal sedikit. Bau minyak goreng yang masih hangat bercampur dengan aroma pisang goreng dan tempe yang baru saja matang. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya yang mulai menua. Seharian ini cukup melelahkan, tetapi ia bersyukur karena jualannya hampir habis. Baginya, setiap keping uang yang ia dapatkan adalah berkah untuk menghidupi anaknya di rumah. Di tangannya yang mulai keriput, ada harapan untuk hari esok yang lebih baik, meskipun kehidupan terus menuntutnya untuk bertahan dengan segala keterbatasan. Akhirnya, hampir habis juga, gumamnya lirih, menyeka keringat yang masih tersisa di dahinya dengan ujung celemeknya yang sedikit berminyak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada pelanggan lain yang datang sebelum mulai membereskan barang-barangnya. Seorang pria tua dengan tongkat kayu mendekati gerobaknya. Pak Samin, seorang pelanggan setia yang selalu mampir membeli gorengan sebelum pulang ke rumah kontrakannya yang tak jauh dari sana. Bu Lela, masih ada tahu isi? Tanyanya dengan suara serak khas orang tua yang sudah termakan usia. Lela tersenyum dan segera mengambil beberapa potong tahu isi yang masih hangat, membungkusnya dengan kertas coklat yang sudah mulai kusut karena terkena uap gorengan. Ada, Pak. Ini tahu isinya masih enak. Bapak mau berapa? Tanyanya ramah. Pak Samin mengeluarkan lembaran uang lusuh dari saku celana longgarnya. Seperti biasa, 5.000 aja, Bu, katanya. Lela menyerahkan bungkusan itu dengan hati-hati. Hati-hati di jalannya. Pak, jangan lupa istirahat yang cukup. Pesannya. Pak Samin tersenyum kecil, mengangguk pelan. Terima kasih, Bu Lela. Semoga jualannya makin laris, katanya sebelum melangkah pergi dengan langkah pelan, meninggalkan Lela sendiri di trotoar yang semakin sepi. Ia kembali menatap jalanan yang semakin lengang. Lampu jalan yang redup menambah kesan sunyi. Angin malam mulai menusuk kulit, membuatnya merapatkan jaket tipis yang sudah mulai usang. Namun, di dalam dadanya, ada sedikit kehangatan karena hari ini jualannya hampir laku semua. Lela mulai membereskan gerobaknya perlahan. Ia memasukkan sisa gorengan ke dalam kotak plastik, mengelap meja kecil tempat ia biasa memotong adonan, serta merapikan botol saus dan kecap yang tertata di sudut gerobaknya. Tangannya cekatan meskipun terasa sedikit pegal setelah seharian bekerja. Namun, di tengah kesibukannya, telinganya menangkap suara yang sedikit berbeda dari biasanya. Suara gemuruh knalpot motor yang memekakan telinga, mendekat dengan kecepatan tinggi. Hatinya mulai berdebar, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke arah jalan, dan benar saja, dari kejauhan, 3 motor besar melaju dengan suara bising, beriringan seperti gerombolan serigala yang mengintai mangsa. Lela menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma anak-anak muda yang kebut-kebutan, pikirnya, berusaha menepis rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. Namun, semakin dekat motor itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang aneh. Para pengendara itu mengenakan jaket hitam dengan emblem besar di bagian punggungnya. Helm full face mereka menutupi wajah, menyembunyikan identitas mereka di balik bayangan malam. Lela merapatkan tangannya ke dada, berharap mereka hanya sekadar lewat. Namun, harapannya sirna dalam hitungan detik. Ketiga motor itu berhenti mendadak tepat di depan gerobaknya. Suara mesin yang menderu membuat suasana semakin mencekam. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan postur tegap dan jaket kulit yang tampak lusuh, turun dari motor dengan langkah santai namun penuh tekanan. Bu, gorengannya masih ada? Tanyanya dengan suara berat, hampir seperti perintah daripada sekadar pertanyaan. Lela menelan ludahnya, mencoba tersenyum meskipun hatinya penuh dengan rasa waspada.
Masih ada, tapi tinggal sedikit, jawabnya pelan. Tangannya tanpa sadar meremas kain celemeknya. Pria itu mendekat, melihat ke dalam kotak gorengan dengan tatapan tajam. Wah, tinggal dikit ya? Kalau gitu, kasih semua ke kita, katanya sambil menyeringai. Lela terdiam sejenak, lalu mencoba menawarkan dengan tenang. Kalau Mas mau beli, silakan. Tapi saya nggak bisa kasih semuanya begitu saja. Pria itu tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti ejekan. Siapa bilang kami mau beli? Katanya sambil mengulurkan tangan ke arah plastik gorengan. Lela refleks menarik plastik itu ke belakang, berusaha menjauhkan dagangannya dari tangan pria itu. Maaf, Mas, ini dagangan saya. Saya mencari nafkah dari sini, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Pria itu menatapnya tajam. Matanya yang tersembunyi di balik visor helm seakan menembus pertahanan Lela yang mulai runtuh. Dengar ya, Bu, katanya dengan nada dingin. Kami nggak minta izin. Kami ambil. Tiba-tiba, salah satu pria lain yang masih di atas motor berseru. Udah, bro, lama amat. Ambil aja cepetan. Pria di depan Lela tersenyum sinis, lalu tanpa aba-aba meraih plastik gorengan dengan kasar. Lela mencoba menahan, tetapi tarikan pria itu terlalu kuat. Plastik itu berpindah tangan. Jangan, Mas, itu dagangan saya. Seru Lela, panik. Namun, pria itu hanya tertawa. Kalau kamu nggak mau rugi lebih banyak, mending diam aja, katanya dengan nada mengancam. Di dada Lela, ketakutan mulai berubah menjadi kepasrahan. Ia sadar, malam ini bukan hanya gorengannya yang bisa hilang, tetapi juga harapannya untuk membawa uang pulang ke rumah. Lela berdiri terpaku. Tubuhnya mulai gemetar halus. Ia tahu bahwa situasinya berbahaya, tetapi ia juga tidak ingin menyerah begitu saja. Jualan gorengan ini adalah sumber penghidupannya. Satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup bersama anak semata wayangnya. Pria yang berdiri di depannya, masih dengan plastik gorengan di tangan, menatapnya tajam. Helm full face yang dikenakannya memang menutupi wajahnya, tetapi dari nada suaranya yang dingin, Lela bisa merasakan bahwa orang ini tidak memiliki niat baik. Kamu dengarkan tadi? Kami nggak minta. Kami ambil, katanya. Suaranya terdengar semakin menekan. Lela mencoba menelan rasa takut yang semakin mencengkeram dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba bicara dengan suara setenang mungkin, meskipun tenggorokannya terasa kering. Mas, saya mohon, ini dagangan saya. Saya cari nafkah buat anak saya di rumah. Tolong jangan diambil begitu saja, katanya dengan suara lirih, mencoba menatap pria itu dengan harapan masih ada sedikit belas kasihan di hatinya. Namun, permohonannya hanya dibalas dengan tawa kecil yang terdengar mengejek. Salah satu pria yang masih duduk di atas motor menimpali. Duh, bro, si ibu ini kayak nggak tahu aturan jalanan aja. Ini wilayah kita, Bu. Kalau mau jualan di sini, ya harus paham siapa yang berkuasa. Lela semakin menyadari bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan pencuri biasa. Ini geng motor. Sekelompok orang yang merasa berkuasa di jalanan dan tidak segan-segan merampas hak orang lain. Pria yang memegang plastik gorengan itu semakin mendekat, hingga Lela bisa mencium aroma asap rokok dari jaketnya yang lusuh. Dengar ya, Bu, kalau nggak mau susah, lebih baik nurut. Nggak usah banyak protes, katanya sambil mengayunkan plastik gorengan itu seperti trofi kemenangan. Lela menggigit bibir bawahnya, hatinya penuh dilema. Jika ia melawan, ia tahu bahwa dirinya tak akan bisa menang melawan tiga pria ini. Namun, jika ia diam saja, ia harus rela kehilangan hasil kerja kerasnya seharian. Mas, saya mohon, jangan begini. Saya nggak punya uang lebih. Saya butuh ini buat makan besok, katanya lagi, mencoba sekali lagi menyentuh sisi kemanusiaan mereka. Pria itu malah tertawa lebih keras, lalu melirik temannya. Dengar tuh, katanya dia nggak punya uang lebih. Ia kemudian menoleh kembali ke Lela, suaranya berubah tajam. Kalau gitu, kasih juga dompetnya. Lela tersentak. Jantungnya seperti berhenti berdetak untuk beberapa detik. Dompet saya? Tanyanya,
memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Pria itu mengangguk dengan santai, seolah meminta sesuatu yang sangat wajar. Iya, Bu. Dompetnya. Saya yakin pasti ada duit buat beli beras buat anak, kan? Katanya dengan nada mengejek. Lela secara refleks merapatkan tangannya ke saku celemek tempat ia menyimpan dompet kecil berisi hasil jualannya. Namun, gerakannya justru menarik perhatian pria itu. Simpan di situ, ya? Katanya sambil mengulurkan tangan ke arah celemek Lela. Lela langsung mundur selangkah. Jangan, Mas. Tolong, jangan. Serunya panik. Namun, pria itu sudah kehilangan kesabaran. Dengan cepat, tangannya meraih celemek Lela dan merogoh saku dalamnya. Dalam sekejap, dompet lusuh berwarna coklat itu berpindah tangan. Lela hanya bisa menatap tanpa daya saat pria itu membuka dompetnya dan mengeluarkan lembaran uang hasil jualannya. Seharian ia berdiri di pinggir jalan, menahan panas matahari dan dinginnya angin malam, hanya untuk melihat uangnya berpindah ke tangan orang yang tak berhak. Wah, lumayan juga nih. Pria itu berseru sambil menghitung uang di tangannya. Temannya yang lain bersiul pelan. Gorengan gratis dan uang? Malam yang menyenangkan, katanya sambil terkekeh. Lela bisa merasakan air matanya mulai menggenang di sudut matanya. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong. Tapi kepada siapa? Jalanan sudah sepi. Dan orang-orang di sekitar mungkin memilih untuk menutup mata terhadap kejadian seperti ini. Mas, tolonglah. Itu uang buat beli beras buat anak saya. Katanya dengan suara yang mulai bergetar. Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala, seolah tak peduli. Yah, kalau gitu besok jualan lagi, Bu. Mungkin nanti bisa lebih banyak dapetnya. Katanya sambil memasukkan uang itu ke dalam saku jaketnya. Lela merasakan lututnya hampir lemas. Bukan hanya uangnya yang dirampas, tetapi juga harapan dan jerih payahnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara klakson mobil yang nyaring. Suara itu tidak biasa, berbeda dari suara mobil biasa. Ini suara klakson panjang yang khas, suara mobil patroli polisi. Pria yang memegang uang itu langsung menoleh ke arah jalan. Dari sudut matanya, Lela melihat sorot lampu mobil patroli yang melintas perlahan. Dua polisi di dalam mobil tampak memperhatikan sekeliling. Polisi, bro. Seru salah satu pria di motor. Suaranya penuh kepanikan. Lela, yang tadinya hampir menyerah, merasa ada sedikit harapan yang menyala di dalam dadanya. Bro, kita cabut sekarang. Perintah pria yang memegang dompet Lela. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan dompet kosong itu ke tanah dan berlari menuju motornya. Dengan cepat, ketiga pria itu menyalakan motor mereka dan melaju kencang, meninggalkan debu dan suara knalpot yang bergema di jalanan yang kembali sunyi. Lela jatuh berlutut. Tangannya meraih dompetnya yang kini kosong. Hanya beberapa lembar uang kecil tersisa. Sementara uang hasil jerih payahnya telah dibawa pergi oleh orang-orang tak berperasaan itu. Mobil patroli polisi berhenti di dekatnya. Dan seorang petugas keluar dari dalam mobil. Ibu nggak apa-apa? Tanyanya dengan nada khawatir. Lela mengusap air matanya dengan ujung lengan bajunya. Mencoba berbicara meskipun suaranya bergetar. Uang saya mereka ambil semua. Katanya lirih. Polisi itu menatap ke arah jalan di mana geng motor tadi melarikan diri. Ia segera berbicara melalui radio di bahunya. Kami butuh unit tambahan. Ada perampokan di jalan raya. Malam yang seharusnya menjadi malam biasa bagi Lela telah berubah menjadi mimpi buruk. Kini ia hanya bisa berharap bahwa keadilan bisa berpihak padanya. Meskipun ia tahu, di dunia ini, keadilan seringkali menjadi barang langka bagi orang kecil seperti dirinya. Lela berdiri mematung. Tubuhnya sedikit gemetar saat pria di depannya menatapnya dengan tatapan dingin. Ia tahu bahwa para pria ini bukan sekadar pelanggan kasar. Mereka adalah ancaman nyata. Hatinya berdebar kencang, dan dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apakah aku bisa selamat dari ini? Pria yang memegang dompetnya kini menyeringai, seolah menikmati kepanikan yang terlukis jelas di wajah Lela. Udah, Bu, jangan banyak omong. Kalau nggak mau susah, lebih baik diam aja. Katanya sambil menggoyangkan dompet di tangannya, seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru.
Lela merasa ada gumpalan emosi yang ingin keluar, tetapi ia menahannya. Air matanya sudah hampir jatuh, tetapi ia menolak untuk menangis di depan mereka. Dengan suara yang setengah bergetar, ia mencoba berbicara lagi. Mas, saya mohon uang itu buat makan besok, saya nggak punya uang lain. Namun, permohonannya hanya dibalas dengan tawa kasar dari pria itu dan teman-temannya. Ya elah, Bu, jangan drama. Hidup di jalanan itu keras. Kalau mau bertahan, harus ngerti siapa yang berkuasa, katanya sambil menepuk-nepuk saku jaketnya, tempat ia menyimpan uang Lela. Lela menunduk. Hatinya terasa hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada orang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa menolong. Jalanan begitu sunyi, seolah-olah kota ini telah menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi padanya. Lela mencoba menenangkan napasnya yang mulai tidak beraturan. Jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tahu bahwa panik tidak akan membantunya. Ia harus berpikir, harus mencari cara agar setidaknya bisa menyelamatkan sesuatu. Dengan hati-hati, ia merogoh saku kecil di balik celemeknya. Di dalamnya, ada selembar uang 10.000 yang sengaja ia pisahkan dari hasil jualannya. Uang yang seharusnya ia pakai untuk ongkos pulang. Jika para pria itu mengambil segalanya, setidaknya ia masih punya ini. Namun, gerakannya yang kecil itu tidak luput dari perhatian pria yang berdiri di hadapannya. Bu, nyari apa di situ? Tanyanya dengan nada tajam. Lela tersentak. Tangannya refleks menggenggam uang itu erat-erat di dalam sakunya. Enggak apa-apa, Mas. Jawabnya cepat. Tetapi suaranya bergetar. Pria itu menyipitkan mata. Lalu dengan cepat meraih lengan Lela dan menariknya ke depan. Jangan bohong. Pasti masih ada uang lain, kan? Bentaknya. Lela meronta. Mencoba menarik tangannya. Tetapi cengkeraman pria itu terlalu kuat. Mas, tolong jangan. Suaranya hampir seperti bisikan. Putus asa dan tak berdaya. Pria itu menatapnya sebentar, lalu tiba-tiba melepaskan tangannya dengan kasar, membuat Lela hampir tersungkur ke belakang. Yah, udahlah. Kita juga nggak punya banyak waktu buat main-main, katanya dengan nada bosan. Setelah melepaskan Lela, pria itu melangkah mundur sambil menyeringai. Udah cukup kayaknya. Bro, kita cabut aja, katanya kepada teman-temannya yang masih duduk di atas motor. Namun, salah satu dari mereka, yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba berseru. Tunggu dulu. Lihat tuh, gorengan yang jatuh di tanah. Sayang banget, ya? Masakannya enak, tapi malah kotor. Lela menoleh ke bawah. Di dekat kakinya, beberapa potong gorengan memang jatuh ke aspal ketika pria itu merampas dagangannya tadi. Ia menatap gorengan itu dengan perasaan campur aduk. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada kepasrahan. Pria yang tadi berbicara itu tertawa kecil. Bu, daripada nangis, ambil aja tuh gorengannya. Kan masih bisa dimakan, katanya dengan nada mengejek. Lela menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ini bukan hanya tentang kehilangan uang, tetapi juga kehilangan martabat. Mereka tidak hanya merampas hasil kerja kerasnya, tetapi juga menghancurkan harga dirinya. Kenapa diam aja, Bu? Ambil dong gorengannya. Pria itu semakin tertawa keras, diikuti oleh temannya yang lain. Lela mengepalkan tangannya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol. Tetapi ia tahu, dalam situasi ini, melawan hanya akan membuatnya semakin tersakiti. Lela masih berdiri kaku di tempatnya ketika pria-pria itu mulai bersiap untuk pergi. Salah satu dari mereka menyalakan mesin motor dengan suara berisik, sementara yang lain mengembuskan asap rokoknya ke udara malam. Udah, cukup main-mainnya. Ayo jalan, kata salah satu dari mereka. Lela masih berharap, meskipun kecil, bahwa keajaiban akan datang. Bahwa tiba-tiba seseorang akan muncul dan menolongnya. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Malam tetap sunyi, dan ketidakadilan tetap terjadi tanpa ada yang bisa menghentikannya. Pria yang memegang uangnya menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya berkata, "Jangan terlalu mikirin ini, Bu.
Anggap aja sedekah buat kami. Lalu, tanpa aba-aba lagi, mereka memutar gas dan melesat pergi, meninggalkan Lela sendirian di trotoar yang kini terasa lebih dingin dan gelap dari sebelumnya. Ia berdiri diam untuk beberapa saat, merasakan angin malam menusuk kulitnya. Tangannya mengepal, tubuhnya sedikit bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena marah. Marah kepada mereka. Marah kepada dunia yang membiarkan ini terjadi. Marah kepada dirinya sendiri yang tak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat, lutut Lela melemas. Ia akhirnya berjongkok di samping gerobaknya yang masih berdiri, meskipun sebagian barang-barangnya sudah berantakan. Tangannya terangkat ke wajahnya, menutupi matanya yang kini mulai mengeluarkan air mata. Ia mencoba menahan isakannya, tetapi akhirnya tangis itu pecah begitu saja. Uang hasil kerja kerasnya seharian hilang. Gorengannya habis diambil. Harga dirinya diinjak-injak. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa tidak ada yang akan peduli. Malam itu, Lela merasa seperti dunia menelannya bulat-bulat. Seakan-akan semesta bersekongkol untuk mengujinya sampai batas terakhir. Namun, di tengah kepasrahannya, ia tiba-tiba mendengar suara sirene di kejauhan. Ia mengangkat kepalanya. Matanya yang basah menangkap bayangan lampu berkedip merah dan biru mendekat. Sebuah mobil patroli polisi melaju pelan di arah tempatnya berdiri. Apakah ini pertanda keadilan akhirnya datang? Ataukah semuanya sudah terlambat? 16 jeritan yang tak terdengar. Lela masih duduk di trotoar. Tubuhnya melemas, seolah semua tenaga telah menguap dari dalam dirinya. Tangannya yang kasar dan berminyak dari sisa menggoreng siang tadi kini menggenggam erat dompet lusuh yang kosong. Dadanya naik turun dengan napas berat. Dan air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Kenapa? Kenapa harus saya? Gumamnya lirih. Nyaris tak terdengar. Ia mengusap wajahnya dengan lengan bajunya yang kusam, mencoba menenangkan diri. Namun, bagaimana bisa ia tenang? Uang hasil kerja kerasnya, uang yang seharusnya untuk membeli beras dan susu anaknya, telah lenyap dalam sekejap. Semua jerih payahnya hari ini terasa sia-sia. Di kejauhan, lampu jalan berkedip-kedip, seolah hendak padam. Jalanan tetap sunyi, tak ada seorang pun yang keluar untuk melihat apa yang baru saja terjadi. Mungkin mereka takut, mungkin mereka memilih untuk tidak peduli. Lela ingin berteriak, ingin memanggil seseorang untuk menolongnya. Tetapi siapa yang bisa menolongnya sekarang? Bahkan jika geng motor itu tertangkap, apakah uangnya akan kembali? Apakah luka di hatinya akan sembuh? Di tengah kepasrahannya, suara sirene kembali terdengar dari kejauhan. Lela mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang sembab menangkap cahaya biru dan merah yang berkedip-kedip di kegelapan malam. Sebuah mobil patroli polisi melaju pelan. Lampunya menyapu trotoar tempat Lela terduduk. Dua petugas di dalamnya tampak memperhatikan sekitar, mencari sesuatu yang mencurigakan. Mobil itu berhenti tepat di dekatnya. Seorang petugas keluar dengan wajah penuh tanda tanya. "Ibu nggak apa-apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Lela membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering, seakan-akan kata-kata tertahan di dalam sana, tercekik oleh kesedihan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Petugas itu melangkah mendekat, lalu berjongkok di sampingnya. "Ibu, apa yang terjadi?" Lela menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang masih bergetar, ia akhirnya bisa berkata, Saya dirampok, Pak." Mata petugas itu langsung berubah serius. "Dirampok? Di mana pelakunya sekarang?" tanyanya cepat. Lela menggeleng, lalu menunjuk ke arah jalan raya. "Mereka kabur naik motor bertiga pakai jaket hitam," katanya terputus-putus. Petugas itu segera menekan tombol di radio komunikasinya. Unit 03 melaporkan perampokan di dekat jalan raya. Pelaku 3 orang, menggunakan motor, mengenakan jaket hitam. Kemungkinan geng motor. "Mohon segera lakukan pencarian," katanya dengan nada tegas. Suara balasan terdengar dari radio. "Dimengerti. Unit tambahan akan dikerahkan." Lela mendengar percakapan itu dengan hati yang masih berdebar.
Ada sedikit harapan bahwa para pelaku akan tertangkap. Tetapi di dalam hatinya, ia ragu. Ia tahu bahwa orang-orang seperti mereka selalu punya cara untuk melarikan diri. Sekarang ceritakan semuanya. Bu, apa yang mereka ambil? Tanya petugas itu dengan lembut. Lela menunduk, menggenggam dompet kosongnya. Semua, Pak. Uang hasil jualan saya, habis mereka ambil. Jawabnya. Air matanya kembali menetes. Petugas itu menghela napas. Kami akan mencoba mengejar mereka. Bu, tapi apakah ibu terluka? Lela menggeleng. Tidak, Pak, hanya. Suaranya melemah. Hanya uang saya yang hilang. Petugas lain keluar dari mobil patroli, membawa buku catatan dan pena. Baik, Bu, kami akan mencatat laporan ini. Tapi kami juga perlu tahu, apakah ada saksi lain yang melihat kejadian ini? Lela kembali menggeleng. Tidak ada, Pak. Jalanan sudah sepi. Petugas pertama menatap sekeliling. Memang, tidak ada satupun orang yang keluar untuk membantu atau sekadar melihat apa yang terjadi. Entah karena takut, atau mungkin mereka hanya memilih untuk tidak ikut campur. Saya mohon, Pak, kalau bisa, tolong tangkap mereka. Lela akhirnya berkata. Suaranya mengandung harapan terakhir yang tersisa dalam dirinya. Petugas itu menatapnya dengan penuh pengertian. Kami akan berusaha, Bu. Kami akan coba mencari mereka berdasarkan ciri-ciri yang Ibu berikan. Namun, Lela tahu, meskipun polisi berusaha, ada kemungkinan besar bahwa para pelaku akan lolos. Mereka sudah terbiasa beraksi di jalanan. Mereka tahu cara menghilang tanpa jejak. Dan kenyataan itu menyakitkan. Setelah laporan dicatat, petugas menawarkan untuk mengantar Lela pulang. Ibu tinggal di mana? Kami bisa mengantar ibu pulang dengan mobil patroli, katanya. Lela menggeleng pelan. Tidak usah, Pak. Saya masih bisa pulang sendiri. Namun, saat ia mencoba berdiri, lututnya terasa lemas. Seharian berdiri di pinggir jalan, lalu dihantam kejadian ini, membuatnya kehilangan tenaga. Melihat itu, petugas akhirnya membantu Lela berdiri. Bu, setidaknya kami antar sampai ke tempat yang lebih aman. Tidak baik seorang wanita sendirian di jalan malam seperti ini, apalagi setelah mengalami perampokan, katanya dengan nada lembut. Lela terdiam sesaat, lalu mengangguk. Terima kasih, Pak. Katanya lirih. Malam itu, ia naik ke mobil patroli dengan hati yang masih berat. Uang hasil jualannya memang sudah tidak ada, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa di dunia ini, orang kecil sepertinya bisa dirampas haknya kapan saja, dan tidak ada jaminan bahwa keadilan akan berpihak kepadanya. Mobil patroli melaju perlahan, meninggalkan trotoar kosong yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Di balik kaca jendela mobil, Lela menatap langit yang masih kelam, tanpa satupun bintang bersinar. Ia bertanya dalam hati, apakah besok akan lebih baik? Ataukah ini hanya satu dari banyak malam lain yang harus ia lewati dengan air mata?